Kali ini kita masuk di kegiatan 2.3, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ayo kita amati sama-sama. Perhatikan garis L, garis M, dan garis N pada koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba kalau kita lihat garis L1 dan L2 yang berwarna biru ini sejajar dengan sumbu X ya. Sejajar itu kalau kita pernah belajar di kelas 7, garis sejajar adalah dua garis yang ujungnya ini tidak pernah bertemu ya. Mau dipanjangkan sepanjang apapun, ujungnya ini tidak pernah bertemu, maka dia sejajar. Kemudian L3 dan L4 juga sejajar terhadap sumbu X. Nah, terhadap sumbu Y, L1, L2, L3, L4 ini adalah tegak lurus. Ya, sebagaimana sumbu X itu adalah tegak lurus terhadap sumbu Y. Maka karena L1, L2, L3, L4 ini sejajar dengan sumbu X, maka garis 4 ini juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Ya, sumbu Y-nya tegak, sumbu lurus ini L1, L2, L3, L4. Kemudian garis M1, M2, M3, M4 yang berwarna hijau ini dia tegak lurus terhadap sumbu X. Tegak lurus ya, ini tegak. Garis M1 tegak dan sumbu X-nya lurus ya. Jadi dia membentuk sudut 90 derajat di situ-situ. Sehingga dia tegak lurus dikatakan. Terhadap sumbu Y berarti dia sejajar ya. M1, M2, M3, M4 sejajar dengan sumbu Y. Oke, selanjutnya garis yang berwarna merah ini garis M1 dan garis M2. Ini adalah garis yang memotong sumbu X di titik 1 dan memotong sumbu Y di titik 2. 0,2 ya, titik koordinat 0,2 terhadap sumbu Y-nya, dan memotong di sumbu X di titik 1,0 ini. Pertemuan sebelumnya sudah dibahas titik koordinat. Oke, ini adalah garis yang memotong sumbu X 1 di titik 1,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,2, dan garis M2 ini memotong sumbu X di titik negatif 1,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,2. Selanjutnya di sini ada pembahasannya ya, bisa kalian buka buku siswanya, ada penjelasannya seperti yang saya sampaikan tadi. Silakan dibaca-baca ulang dan dipelajari dan ditonton berulang-ulang videonya jika belum paham, dan jika belum paham juga silakan ditanyakan nanti di classroom. Coba kita lihat contoh. Gambarlah garis L yang melalui titik A 3,-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Coba kita lihat. Penyelesaiannya kita gambar garis melalui titik A 3,-5 ya. Ini. Lalu kita gambar koordinat pada bidang koordinat kartesius. Ini kita buat dulu sumbu X-nya dan sumbu Y-nya. Ya. Nanti kalian buatkan video tutorial kalian nanti membuat bidang koordinat kartesius, nanti dikirimkan ke classroom.
sebagai bahan evaluasi atau ujiannya kalian. Nah, ini titik A 3, -5 berarti ini X-nya 3, Y-nya -5, maka di sini titiknya. Ini dibuat garis yang tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y. Berarti dia memotong, ya kan? Kalau dia tidak memotong, maka dia sejajar. Ya. Sejajar sumbu X kalau tidak memotong X, dan kalau tidak memotong Y, maka dia sejajar sumbu Y. Kita lihat di sini garis L, kita buat melalui titik A 3, -5, tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Ya, terserah kita buat. Yang penting dia melalui titik A dan tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y. Langsung saja kita buat ya. Nah, ini yang salah satu contoh. Pertanyaannya berikut ini, apakah masih ada garis lain yang melalui titik A 3, -5 yang tidak sejajar pada sumbu Y dan tidak sejajar dengan sumbu Y? Jika ada, berapa banyak garis lain yang melalui titik tersebut? Banyak ya, banyak sekali. Bisa kita coba. Ya, banyak yang kita buat seperti ini. Mana? Aduh, nggak kena ya. Anggap saja ini garisnya lurus ya. Anggap saja ini lurus. Nah, seperti itu. Sana, mulai ke sana. Ya. Yang tidak sejajar, intinya tidak sejajar sama X dan banyak, jadi jawabannya cukup banyak. Oke. Selanjutnya contoh 22, gambarlah garis M dan N yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya, ini konsentrasi kita di sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, garis M dan N saling sejajar, berarti kita buat saja garis M dan N saling sejajar. Ini alternatif jawabannya. Ini sumbu X, sumbu Y, kita buat saja sembarang garis M dan N yang sejajar ya. Ini M-nya yang biru dan N-nya yang hijau, sejajar. Kemudian kenapa seperti ini posisinya? Karena syaratnya lagi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi kasih miring sedikit seperti ini. Kalau seandainya dia seperti ini, ya, ini. Nah, seandainya begini, ini dua garisnya sejajar. Nah, M dengan N sejajar, tapi dia tegak lurus dengan sumbu X. Maka kita memenuhi syarat permintaan soal ya. Atau kita buat seperti ini.
Anggap saja lurus ini ya, anggap saja sejajar. Nah, ini berarti tidak sesuai permintaan soal. Kedua garis ini sejajar, tapi dia tegak lurus dengan sumbu Y. Ya, seperti itu. Jadi dia garisnya itu memotong ya. Garisnya memotong seperti ini. Ya. Oke, kita lanjut. Bahasanya diketahui titik A 3,2, B 3,6 dan C negatif 5,2. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y? Jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jawab kita satu-satu ya. Untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut, lakukan prosedur berikutnya. Langkah pertama, gambar bidang koordinat kartesius dulu ya. Memuat 4 kuadran. Nanti kalian simulasikan, kalian video, kalian punya pekerjaan. Yang kedua, gambarlah titik A 3,2 ini ya, ini titik A. Kemudian titik B, gambar titik B 3,6 dan titik C negatif 5,2. Sudah, ketika sudah tiga titik ini digambar, maka langkah ketiga, buatlah garis melalui titik A dan B, melalui titik A dan C, dan melalui titik B dan C. Pertama, melalui titik A dan B berarti garis berwarna hijau. Coba kalau kita lihat garis berwarna hijau, melalui titik A dan B. Pertanyaannya apa itu? Bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, bagaimana garis berwarna hijau terhadap sumbu X? Berarti dia saling tegak lurus ya. Ini sumbu X-nya ini sumbu, ini garis yang melalui titik A dan B yang hijau, maka dia dikatakan tegak lurus karena dia membentuk siku-siku. Nah, kemudian yang kedua, yang melalui titik A dan C, melalui titik A dan C garis yang berwarna biru. Bagaimana kedudukannya terhadap sumbu X dan sumbu Y? Garis berwarna biru ini terhadap sumbu X dia sejajar ya, sejajar. Jadi ini sumbu X dan ini garis yang melalui titik A dan C itu yang berwarna biru itu sejajar terhadap sumbu X. Bagaimana terhadap sumbu Y? Dia berarti saling tegak lurus. Kemudian melalui titik garis yang melalui titik B dan C yang berwarna merah, dia posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y bagaimana? Ya, posisinya dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Memotong sumbu X di titik negatif 3,0 dan memotong sumbu Y di titik 0, negatif 3 di sini ya. Ini titik 0, negatif 3. Kemudian yang di sini titik negatif 3,0 pada sumbu X. Oke, kita lanjut. Yang keempatnya ini sudah Pak Guru bahas tadi di atas. Ini jawabannya. Silakan kalian cocokkan nanti. Ayo kita menalar. Nah, di sini ada di gambar titik A, titik B, titik C dan titik D. Perhatikan gambar berikut ya, apa yang diminta di sini. Apakah ada garis melalui titik A dan yang tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar sumbu Y? Benar? Garis melalui titik A. Garis melalui titik A tegak lurus dengan sumbu X. Nah, coba kita buat dulu ya. Nah, tegak lurus sumbu X. Lalu dengan sumbu X dan sejajar tegak lurus dengan sumbu X. Karena ini sumbu X-nya sini, maka kita buat tidak. Karena yang lurus X-nya, maka kita buat melalui kebesarannya. Sorry.
buat. Untuk bagian A, apakah ada garis melalui titik A yang tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar sumbu Y? Jika ada, tunjukkan, dan jika tidak ada, coba jelaskan alasannya. Jika kita buat garis melalui titik A, tegak lurus dengan sumbu X. Ini titik A ya. Kita buat tegak. Ini sumbu X nya lurus. Nanti kita vertikal garis melalui titik A, anggap saja lurus ini. Sejajar sumbu Y, tegak lurus sumbu X, berarti ada ya. Tegak ini dan lurus, sumbu X nya lurus. Kemudian bagian B, apakah ada garis melalui titik B yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y? Jika ada, tunjukkan, dan jika tidak, coba jelaskan. Melalui titik B, coba kita gambarkan. Tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y. Apakah ada? Ya, jadi kita buat garis seperti ini. Anggap saja melalui titik B dan lurus ya. Maaf, gambarnya bengkok, tidak pakai mistar ini. Melalui titik B, sejajar X dan Y, ya anggap saja itu garisnya lurus ya. Banyak, jadi banyak bisa dibuat garis melalui titik B tidak sejajar dengan sumbu Y dan tidak sejajar dengan sumbu X. Oke. Ya, seperti ini contohnya. Kemudian C, bagian C, apakah ada garis yang melalui titik C dan sejajar sumbu X sekaligus sejajar sumbu Y? Bagaimana ini ya? Melalui titik C, sejajar sumbu X dan sejajar sumbu Y. Coba kita lihat apakah ada. Melalui C, sejajar sumbu X dan sejajar sumbu Y. Kalau kita buat garis sejajar, garis seperti ini, tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau kita buat ini seperti ini, sejajar sumbu Y tapi tidak sejajar sumbu X. Kalau kita buat garis seperti ini, sedangkan sumbu X dan sumbu Y itu adalah garis yang saling tegak lurus. Jadi apakah ada garis melalui titik D sejajar sumbu X dan tegak lurus? Jadi jawabannya tidak ada ya. Bagian E, kita gambarkan garis melalui titik B yang berpotong, garis yang melalui titik B yang memotong sumbu X dan Y di satu titik. Jadi garisnya adalah garis yang melalui satu titik ya. Nah, ini jadi titiknya adalah titik 0,0, titik koordinatnya adalah 0,0. Oke, terima kasih. F. Jika titik A, B, C, dan D dihubungkan,
bangun apakah yang terbentuk? Coba kita lihat. A, B, C, D kita hubungkan. Kira-kira bangun apa ya? Bangun persegi ya. Ini ya bangun. Oke. Saya dulu.